Pandemi COVID-19 telah memaksa kita untuk mengambil langkah-langkah extraordinary, langkah-langkah luar biasa akibat situasi krisis yang multidimensional, langkah-langkah yang tidak pernah kita ambil sebelumnya, bahkan tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan semua yang berkaitan dengan COVID itu berimbas kepada ekonomi. Dan kita berharap dengan penanganan kasus yang turun, kita harapkan juga ekonomi akan kembali tahap demi tahap naik kembali. Kita tahu kemarin kuartal kedua kita berada di angka 7,07%, dan inflasi berada di angka 1,5%, yang kita harapkan ini juga bisa berlanjut di kuartal yang ketiga, meskipun kita pastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga pasti akan lebih rendah dari kuartal yang kedua. Bapak Ibu para ekonom yang saya hormati, kita tetap harus menjaga gas dan rem ini agar betul-betul berada pada keseimbangan yang baik, artinya COVID-nya tahap demi tahap bisa kita turunkan, bisa kita kurangi, sehingga ekonomi tahap demi tahap bisa kembali pulih ke arah normal atau lebih baik lagi. Tetapi ke depan, saya kira strategi besar ekonomi kita, strategi besar bisnis negara, ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama hilirisasi industri, yang kedua digitalisasi UMKM, kemudian yang ketiga kita harus mulai masuk ke ekonomi hijau. Hilirisasi. Sudah kita mulai stop ekspor bahan mentah nikel, kemudian semuanya harus dihilirisasi. Dan hasilnya mulai kelihatan. Kira ekspor kita, ekspor besi baja kita, dalam setengah tahun ini saja sudah berada di angka kurang lebih 10,5 miliar US dollar. Oleh sebab itu tidak hanya nikel saja, ke depan kita akan juga mulai untuk boksitnya, kemudian juga mulai mungkin emasnya, mulai tembaganya, hilirisasi mulai sawitnya, sebanyak mungkin turunan-turunan dari bahan-bahan mentah itu bisa menjadi barang minimal setengah jadi, syukur-syukur bisa menjadi barang jadi. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan digitalisasi UMKM. Sampai hari ini dengan usaha keras kita semuanya bersama-sama telah masuk ke e-commerce, platform digital 15,5 juta UMKM kita. Inilah saya kira transformasi yang terus akan kita dorong, karena kita memiliki kurang lebih 60-an juta UMKM yang semuanya akan kita dorong agar masuk ke platform digital, baik yang berada di daerah nasional maupun agar bisa juga masuk ke platform global.